Ternyata julukan terorisnya itu masih melekat ya. Semenjak Dan anak di itu PUTM itu di ini. Oke, oke. Oke, ini sudah mulai dimulai. oke, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita kembali dalam derap langkah ortom bersama gerakan kepanduan Hizbul Waton Kota Yogyakarta. Salawat dan salam selalu kita aturkan dari Allah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya sampai yaumul qiyamah, yang insya Allah istiqomah menjalankan tuntunan-tuntunannya. Telah bersama kami Ketua Kuarda Hizbul Waton Kota Yogyakarta, Ramanda Ahmad Afandi, dan kemudian yang berada di ruang Zoom yaitu Ramanda Fandi Ahmad. Kemudian ada Ustadz Koim dari Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan para pemirsa sekalian yang telah bergabung melalui ruang Zoom maupun melalui live YouTube. Marilah acara ini terlebih dahulu kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Kita sapa terlebih dahulu yang telah hadir bersama kami di ruang studio, yaitu Ustadz atau Ramanda Ahmad Afandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Luar biasa sekali kesempatan pada malam hari ini kita hadir langsung dan meneruskan pertemuan derap langkah ortom dari gerakan kepanduan Hizbul Waton Kuartir Daerah Kota Yogyakarta yang membawakan tema yaitu bedah buku kendala seputar pelaksanaan ibadah saat di perkemahan dari gerakan kepanduan Hizbul Waton terutamanya, yang pada kesempatan lalu kita telah membahas tentang bagaimana penggunaan celana pada kepandu putra dan juga tentang unggun api. Nah, yang nanti kita akan membahas hal yang lainnya, namun terlebih dahulu kita akan simak sambutan dari Ketua Kuartir Daerah Gerakan Kepanduan Hizbul Waton Kota Yogyakarta. Kami persilakan Ramanda Ahmad Afandi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ramanda, Bunda, Rakanda, Ayunda, pemirsa SA14 beserta Ramanda Fandi Ahmad dan Ramanda Kaim Aula Syahid yang
menjadi moderator serta pembicara pada malam hari ini. Alhamdulillah, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ramanda Arif Barata bahwa melaksanakan kegiatan dengan lancar dan tertib. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohonkan nanti kepada Ramanda Fandi Ahmad dan Ramanda Kaim Aula Syahid nanti untuk bisa membahas secara lengkap untuk hal-hal yang nanti poin-poin penting dalam buku kepanduan fikih kepanduan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ramanda Ahmad Afandi. Para pemirsa sekalian, demikian tadi sambutan dari Ketua Kuartir Daerah Gerakan Kepanduan Hizbul Waton Kota Yogyakarta. Nah, untuk berikutnya kita akan kembali mengupas, kita akan kembali membedah buku saku, yaitu kendala seputar pelaksanaan ibadah saat di perkemahan bagi gerakan. Di dalam buku saku ya, buku saku yang akan kita terbitkan mungkin nanti melalui melalui Gerakan Kepanduan Hizbul Waton Kota Yogyakarta. Ini hari ini khususnya akan saya jelaskan sedikit isi dari buku saku tersebut. Tapi tidak semua, karena biar kita berseri ya, Ramanda Arif ya. Ini kalau hari ini khusus ada 6 hal saya kira yang akan kita diskusikan bersama Ustaz Fahim. 6 hal itu kalau di buku sakunya Ramanda Bunda, ini pertama terkait dengan seorang pandu Hizbul Waton itu ketika berkemah dikatakan musafir atau tidak. Terus kemudian kedua, bolehkah menjamak dan mengqashar sholat ketika sedang berkemah di perkemahan. Yang ketiga terkait dengan jamak sholat Jumat dan sholat asar ini ketika berkemah ini bagaimana. Kemudian keempat terkait dengan ikhtilat atau bercampur baur dan bersentuhan lawan jenis ya yang bukan mahram dalam kegiatan Hizbul Waton itu bagaimana. Yang kelima, berluka jenazah malam ke kuburan. Keenam, menghilangkan najis dan beristinja. Nah, Ramanda Bunda yang saya hormati, yang pertama ini ya terkait dengan seorang pandu Hizbul Waton itu ketika berkemah dikatakan musafir atau tidak. Nah, sebelum ke sana, Ramanda Bunda, ini terkait dengan perkemahan, gitu. Nanti bisa dikoreksi jika memang keliru oleh Ramanda Afan. Assalamualaikum Ramanda, saya belum menyapa Ramanda Afan. Ini alhamdulillah juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti mohon ketika pengetahuan saya terkait dengan perkemahan keliru mungkin bisa dibetulkan, Gi Ramanda. Oke, saya lanjutkan. Waktu ideal seorang pandu Hizbul Waton ketika melakukan perkemahan, khususnya tingkat pengenal ya, pandu pengenal ke atas itu sekitar 4-7 hari perkemahan idealnya. Nah, walaupun memang dalam prakteknya Ramanda Bunda itu tidak semacam itu ya. Seringkali mungkin 3 hari 2 malam ya, 3 hari 2 malam. Biasanya begitu. Nggak tahu di tempat yang lain. Tapi yang saya alami ketika saya menjadi guru Ismuba di salah satu sekolah Muhammadiyah di Kota Yogyakarta itu demikian. Nah, kenapa perkemahan itu idealnya lama? Itu karena setidaknya ada beberapa alasan yang kemudian bisa akan saya sampaikan tentang itu. Satu ya, memang untuk mempraktekkan maksud dan tujuan terkait dengan kepanduan itu sendiri ya. Ya, tentu untuk berlatih mewujudkan qoroyah thayyibah ya. Selain itu juga seorang pandu Hizbul Waton dididik untuk memperdalam keimanan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pendekatan ayat-ayat kauniyah yang kemudian dia lihat secara real nyata di perkemahan gitu ya.
karena dia berinteraksi dengan alam dan sekitarnya. Sehingga hal tersebut bisa menjadi dakwah Islam, ya, media dakwah Islam melalui kepanduan Hizbul Waton. Selain tentu juga mempraktekkan ya Ramanda Bunda tentang keterampilan kepanduan atau scouting skill ya yang sudah dipelajari saat di sekolah misalkan atau di kobilahnya. Dan juga selain itu juga untuk mengenal dan memperbaiki karakter dari peserta didik itu sendiri, karena kalau kita melihat perkemahan biasanya diadakan kalau yang di Kota Jogja ya melalui kobilah-kobilah yang ada atau sekolah-sekolah yang ada. Nah, waktu yang relatif lama itu kemudian tadi ya 3 hari 2 malam ini, apakah kemudian Ramanda Bunda seorang pandu Hizbul Waton itu dikatakan sebagai musafir? Nah, ini kan kalau jika iya begitu ya, nanti akan mendapatkan ruksahan keringanan dalam misalkan menjalankan ibadah sholat fardu saat di perkemahan. Nah, saya kira itu kita tahu ya bagaimana kemudian agenda padat saat di perkemahan itu seperti apa. Biasanya juga seorang dikatakan musafir, kembali ke yang tadi ya Ramanda Bunda, ini biasanya ada ketentuan jarak ya. Namun ketika saya membaca fatwa Tarjih Muhammadiyah terkait bahwa jarak minimal safar untuk bisa sholat jamaah atau qashar itu, bahwa di fatwa Tarjih itu kesimpulannya nanti mungkin akan diperjelas kembali ya oleh Ramanda Kiai Qaim, bahwa Nabi SAW itu tidak menentukan jarak safar yang pasti untuk mengqashar sholat, sehingga kita boleh menjamak dan mengqashar sholat apabila kita berpergian jauh yang patut disebut musafir. Nah, sehingga kembali ke adat ya atau kebiasaannya bagaimana, sehingga ini juga dapat menjawab pembahasan kendala seputar pelaksanaan ibadah saat di perkemahan, gerakan kepanduan Hizbul Waton. Itu yang bagian kedua juga ya, terkait dengan sholat jamak dan qashar saat di perkemahan. Jadi bisa kita sebagai seorang pandu Hizbul Waton bisa melakukan itu gitu. Nah, itu juga nanti bisa dibantu kembali ya oleh dan diperinci oleh Ramanda Kiai kita. Kemudian Ramanda Bunda, ini saya lanjutkan ya, Ramanda Arif Barata. Ya, silakan. Baik. Ya. Kemudian Ramanda, selanjutnya adalah tadi ya saya sampaikan lamanya hari untuk berkemah. Tadi kan minimal ya untuk pengenal ke atas tuh 3 hari 2 malam. Kalau pandu pengenal berarti kan sekitar umur 11 sampai 16 tahun ya, Ramanda Afan. 11 sampai 15 Ramanda. Oh, 11 sampai 15. Oh ya, 11 sampai 15 tahun. Nah, terkait dengan hal tersebut biasanya juga ya waktu perkemah itu weekend ya, weekend Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, ini juga akan dibahas di bagian yang ketiga terkait dengan sholat Jumat dan Asar tadi itu. Sehingga hal tersebut akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya terkait dengan kemudian sholat Jumat itu boleh tidak ya dijamak dengan sholat Asar. Nah, ini kan kalau misalkan dari umur 11 sampai 15 tahun yang pandu pengenal itu berarti dikategorikan sebagai seorang manusia laki-laki, seorang muslim merdeka ya, tentu udah dewasa dan seterusnya, sehat dan seterusnya ya, karena kalau nggak sehat nggak mungkin ikut perkemahan. Kemudian saya jadi di buku saku tersebut saya mencantumkan ya ada riwayat Abu Dawud ya, bahwa dari sahabat Tariq bin Syihab dari Nabi SAW, beliau bersabda yang intinya dari sholat Jumat itu tidak wajib ya bagi 4 golongan. 1, hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. Nah, dari hadis tersebut nanti semoga Ramanda Kiai Qaim akan ikut meneliti atau mengomentari hadis yang saya sampaikan tadi dari 4 golongan yang dikecualikan untuk tidak sholat Jumat, yakni di riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Tariq bin Ziyad yang ternyata oleh
muktamar tadi yang saya temukan bahwa ini bisa diterima sebagai hujah, padahal mungkin ada yang menganggap dhaif hadis tersebut. Nah ini dapat disampaikan bahwa menurut An-Nawawi hadis tersebut sanadnya sahihnya berdasar syarah Bukhari dan Muslim. Nah, mungkin nanti semoga akan dikupas juga oleh Ramanda Qaim. Ramanda Bunda semua, sekali lagi ya, masih adanya perbedaan pendapat ini semua dan tidak menutup kemungkinan saya kira untuk ditinjau kembali dalam muktamar, tetapi keputusan muktamar yang kemudian telah ada atau tetap berlaku ya kalau tidak ada perubahan untuk itu. Nah, ada cuplikan fatwa tarjih mungkin yang bisa dilihat di buku Tanya Jawab Agama yang jilid 1 ya. Saya waktu itu pinjam punya Kiai Syahrul Ramadan ya, ini sahabat atau temannya Ustadz Qaim juga ini. Ya, berkenaan dengan menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Nah, di buku tersebut disampaikan bahwa boleh menjamak sholat Jumat dengan sholat asar, namun hanya dapat dilakukan di awal waktu ya, di waktu sholat Jumat atau jamak takdim. Ketika dilakukan pada asar atau akhir, maka kemudian statusnya tadi tidak lagi dihitung sebagai melakukan sholat Jumat, namun sudah berubah menjadi sholat jamak antara sholat zuhur dan sholat asar. Nah, Ramanda Bunda yang saya hormati, ini semoga tidak ngantuk ya. Mungkin nanti diselingi apa gitu ya Ramanda Arif Barata, nanti biar tetap ceria mungkin. Oke, kembali yang tadi ya Ramanda semua, Bunda. Di perkemahan Pandu juga di tingkat pengenal ya, itu juga ada Pandu putrinya ya dalam perkemahan Hizbul Wathon. Tetap saya di sana di buku saku menuliskan bahwa tetap dilaksanakan sebagai upaya pendidikan usia dini anak-anak di usia yang tersebut ya, tadi 11 sampai 15 itu terhadap mereka agar kemudian lebih melalui sholat Jumat yang dilaksanakan ulang ya atau dikomentari semoga oleh Ramanda Kiai Qaim. Nah ini 5 menit lagi nih Ramanda Arif Barata, ini insya Allah nanti akan selesai. Selanjutnya pembahasan yang keempat ya, pembahasan keempat dalam buku saku tersebut ya. Ini terkait dengan ikhtilat ya, bercampur baur ya antara laki-laki dan perempuan, seorang pandu laki-laki dan pandu perempuan. Nah ini kalau begini ya, kalau Hizbul Wathon, Ramanda Bunda semua, ini kan kepanduan milik Muhammadiyah yang tentu berasaskan Islam. Sehingga di sana itu menganut sistem satuan dalam kegiatannya itu Ramanda Bunda idealnya adalah terpisah ya, antara pandu putra dan pandu putri. Jadi membutuhkan banyaknya sumber daya manusianya ya, SDM-nya. Hal ini kemudian berarti para pelatih Hizbul Wathon yang secara ideal itu juga harus dapat mencukupi jumlah peserta didik ya, baik yang putra maupun yang putri, yang akan kemudian dari mereka lah pendidikan itu akan diberikan melalui kepanduan Hizbul Wathon. Nah, waktu itu saya pernah meminta data kepada Ramanda Afan, mungkin masih ingat, alhamdulillah ini ada di sini, nanti bisa konfirmasi juga. Kalau data di tahun 2017 ya Ramanda ya, itu kalau tidak salah itu saya pernah lihat ternyata Ramanda Bunda semua pelatih di kota Yogyakarta itu paling banyak laki-laki. Wah ini padahal sistem kepanduan kita kan terpisah ya, ada pandu putra dan pandu putri, sehingga pelatihnya juga menyesuaikan. Nah sehingga menurut saya ini sebuah masalah ya, secara kaderisasi juga kita krisis kader khususnya pelatih perempuan. Nah ini mungkin bisa menjadi apa namanya masukan bagi kita semua bagaimana membentuk kader Hizbul Wathon khususnya untuk para pelatih yang perempuan, karena biar ingat ya waktu mungkin namanya kalimatnya Kiai Dahlan Allah yarham, semoga Allah merahmati beliau, bahwa
apa namanya, jadilah insinyur, jadilah dokter, dan kembali ke Muhammadiyah. Nah, ini kalau misalkan tidak ada dokter perempuan ya, nantinya nanganin perempuan siapa? Ini kembali ke Hizbul Waton. Kalau nggak ada pelatih perempuan, nanti yang latih siapa? Ya walaupun mungkin secara apa namanya, ya mungkin ini bisa dipikirkan rukhsah juga, ya tidak apa-apa. Tapi akan saya jelaskan di berikutnya. Nah, Ramadhan Bunda, kalau kembali ke latihan ya, kalau misalkan melibatkan, kalau di Hizbul Waton kan seringkali misal melibatkan kontak fisik ya, Ramadhan Bunda, antara pelatih HW dengan para peserta didik, yang kemudian kalau dari tingkat bawah itu ya, tingkat atfal itu apa namanya, dominan sebetulnya. Tapi ketika sudah dalam lingkup peserta didik, mulai dari pengenal, kemudian penghela, dan penuntun, itu saya kira dapat terkondisikan dengan baik, walaupun kemudian saat dalam latihan di Regu Pandu Putra dan Regu Pandu Putri itu bercampur baur, namun saat kegiatan Kepan Hizbul Waton, kegiatannya dipisah karena melihat pelatih dan seterusnya. Tapi begini ya, untuk pengaturan beban pelatihan di saat pelatihan Hizbul Waton, setahu saya ya, Ramadhan Bunda semua, itu ditentukan berdasarkan penggunaan sistem pelatihan dari masing-masing kabilahnya seperti apa. Mungkin nanti saya juga minta pendapat hari ini kepada Ramadhan Afan yang selaku juga ini ya, staf pengajar guru di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Nah, itu di sana bagaimana? Nah, sehingga kembali ke tadi, dapat dilaksanakan dengan pelatihan bersama pelatih di tingkat atfal, pengenal, tingkat penghela, tapi pelatihnya tidak sedominan seperti mengajar di tingkat atfal dan pengenal ya. Kemudian karena pada tingkat penghela, para pelatih juga cukup dengan, saya kira, pendampingan ya, karena pandu tingkat penghela telah saya kira cukup memiliki sikap, pengetahuan, dan yang sebagainya yang saya kira memadai lah. Nah, jadi dalam pelatihan Pandu Hizbul Waton, selain tingkat atfal, para pembina maupun pelatih, Ramadhan Bunda dapat untuk tidak melakukan kontak fisik yang secara langsung, idealnya begitu. Nah, sehingga mungkin yang masih melakukan apa namanya kontak fisik ya, semoga tidak terjadi lagi, karena ini mungkin sudah disampaikan di sini ya. Nanti juga minta tanggapan juga dari Ramadhan Kiai Qaim. Intinya di sini saya menulis tidak boleh bersentuhan secara fisik ya, dan memang idealnya juga latihannya terpisah karena kan asasnya Islam tadi itu, termasuk saat perkemahan. Kalau misal saat perkemahan ya Ramadhan Bunda ya, itu biasanya kalaupun bareng-bareng putra putri itu terpisah ya, mungkin putri sebelah barat, putra sebelah timur ya, kemudian kamar mandinya juga terpisah. Nah begitu. Mungkin apalagi ya, saya kira itu dulu ya untuk yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa diskusi bersama Ustadz Qaim, bagaimana kemudian apa yang saya sampaikan ini sudah sesuai dengan HPT atau tidak. Nah nanti kita diskusi. Terima kasih Ramanda Arif, saya kembalikan ke jenengan. Matur nuwun sangat, terima kasih Ramanda Fandi Ahmad yang telah banyak memberikan ulasannya. Oke, kita langsung saja menikah. Sudah hadir juga Ustadz Qaim Aula Syahid, STHI MAG dari Universitas Ahmad Dahlan, dan juga anggota Majelis Tarjih dan Tasdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Monggo. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diperkenankan untuk memberikan pandangan, lebih tepatnya menyampaikan apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih yang berkaitan dengan tulisan dari Ustadz Ramanda ya Ustadz Fandi terkait persoalan-persoalan kegiatan Hizbul Waton dari perspektif hukum Islam ya, seperti itu.
Tentu sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa tulisan ini sudah pernah didiskusikan di kalangan majelis tarjih, meskipun eksekusinya belum dilakukan. Dalam diskusi itu seingat saya bapak-bapak tarjih mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Ustadz Ramanda Fandi Ahmad. Karena memang kalau kita melihat fatwa-fatwa secara kuantitatif yang berkaitan langsung dengan kegiatan Hizbul Waton itu bisa dihitung jari, ya, atau dengan kata lain tidak banyak seperti itu. Nah, ini upaya atau apa yang dihasilkan oleh Ustadz Ramanda Fandi Ahmad ini adalah bagian daripada bantuan kepada kepada majelis tarjih. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Ramanda Fandi Ahmad. Secara garis besar sebenarnya itu sudah sesuai dengan fatwa-fatwa, karena kalau kita merujuk pada buku saku ini, kita melihat referensinya kaya dengan rujukan terhadap putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh majelis tarjih, baik yang dipublish melalui Suara Muhammadiyah maupun dicetak dalam buku tanya jawab seperti itu. Jadi sebenarnya saya hanya menyampaikan hal yang sifatnya penambahan saja mungkin. Okay. Untuk kasus musafir, bolehnya jamak dan qashar, serta menjamak sholat Jumat dengan asar, itu sebenarnya dari perspektif putusan-putusan fatwa-fatwa tarjih itu berada pada satu konteks permasalahan yang sama. Misalnya saja ketika persoalannya adalah apakah anak-anak Hizbul Waton yang melakukan kegiatan perkemahan itu bisa disebut musafir atau tidak. Nah, itu juga sebenarnya nanti ada kaitannya dengan kebolehan jamak dan qashar. Karena kita tahu ya musafir di sini kita lihat dari perspektif syariahnya. Syariahnya sebagai apakah dia sudah bisa menjadi illah, sebab hukum bolehnya jamak atau qashar seperti itu. Nah, memang kalau sependek pembacaan saya, produk terakhir majelis tarjih yang membahas persoalan ini adalah naskah munas tarjih yang sudah dimunaskan pada munas yang ke-30 di Makassar, dan itu sudah finalisasi, tinggal ditanfidz saja. Nah, di situ dikatakan bahwa memang secara tekstual jarak safar itu tidak ditentukan oleh Nabi. Nah, ini hasil kesimpulan majelis tarjih atau tim perumus draft putusan ini dengan mengumpulkan hadis-hadis yang menjelaskan mengenai jarak safar yang ditempuh oleh Nabi, di mana safar ketika itu Nabi melakukan jamak maupun qashar seperti itu. Nah, misalnya di situ ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi melakukan perjalanan 3 mil saja atau 3 farsakh saja itu sudah melakukan qashar. Nah, itu riwayat yang diketengahkan oleh Anas bin Malik, yang memang Nabi tidak mengisbat, tidak mengqat'ikan hitungan atau angka pasti jarak tempuh sehingga safar itu dikatakan sebagai safar syar'i yang menjadi uzur bolehnya kita mengqashar. Nah, maka dari situ kemudian majelis tarjih seperti yang dikatakan oleh Ramanda Ustadz Fandi Ahmad tadi menyimpulkan bahwa safar di sini tidak ditentukan jaraknya, tetapi mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah memang safarnya itu diniatkan untuk melakukan perjalanan. Dan ya niat ini tentu tidak bisa dilihat, tetapi bisa diketahui dari persiapan. Nah,
bagaimana orang melakukan persiapan ketika melakukan perjalanan. Nah, itu persiapan-persiapan yang dia lakukan, itu menunjukkan bahwa dia mau atau hendak melakukan safar. Nah, kalau pertimbangan ini kemudian kita jadikan sudut pandang untuk melihat kegiatan perkemahan, ya itu sudah sangat pas ya, karena sepengetahuan saya ya perkemahan itu membutuhkan persiapan-persiapan yang banyak seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pertimbangannya itu adalah memang perjalanannya itu memang membutuhkan atau menghasilkan masyaqqah. Dalam arti ada kesulitan ketika melakukan perjalanan dalam hal ini. Makanya kan dalil utamanya yang di dalam Al-Qur'an itu surah An-Nisa dikatakan wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum ayyaftinkumul ladzina kafaru. Nah, dari di situ ada apabila kalian khawatir terhadap gangguan. Jadi di situ perjalanan yang di situ ada kekhawatiran kita bahwa di situ nanti ada hambatan, ada sesuatu yang memberatkan, ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Nah, dalam hal ini ya kalau kita melihat tadi berkaca pada kegiatan berkemah itu tentu saya kira sangat memenuhi pertimbangan-pertimbangan safar yang sudah masuk atau bisa dikategorikan sebagai uzur syar'i, sehingga orang yang melakukan dalam hal ini adalah adik-adik atau para peserta Hizbul Wathan untuk berkemah itu dikatakan safar dan boleh melakukan jamak dan qasar seperti itu, karena dikategorikan sebagai musafir syar'i seperti itu. Karena ada juga yang dikatakan musafir tapi tidak syar'i. Salah satunya adalah musafir tetapi dalam rangka keburukan, atau yang kedua adalah musafir yang melakukan perjalanan tetapi memang niatnya agar bisa qasar sholat. Kata ulama seperti itu. Atau melakukan safar agar supaya tidak perlu puasa. Nah, itu katanya itu safar tetapi disebut tidak syar'i. Nah, begitu pula dengan maka kalau dengan jam'u bainas sholataini ma'al udri kasafari wal matari war rihi asyadidah wa fil wajali wa indal khaufi muttafaqun alaihi wa mujma'un fihi indal muslimin. Jadi di situ dikatakan bahwa sebab bolehnya kita menjamak dua sholat yang tentunya sesuai dengan aturan syariah, nah itu banyak, tidak hanya safar tetapi juga hujan, adanya angin yang kencang ya, kemudian adanya keadaan yang mengkhawatirkan hambatan ini jangan sampai dijadikan kebiasaan. Nah, itu saya kira keputusan Majelis Tarjih terkait dengan jamak dan qasar ya. Artinya ya sangat bisa ya. Jadi kaidahnya kan kalau qasar itu berarti sudah pasti bisa jamak, tetapi kalau bisa jamak belum tentu bisa qasar, seperti itu ya. Kemudian yang ini mungkin ada tambahan informasi terkait dengan boleh tidaknya menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Okay. Seingat saya memang ketika diskusi di Munas ke-30 itu Majelis Tarjih tawakuf ketika itu, karena ketika atau al-mamnu atau al-butlan pada asalnya ibadah itu haram, dilarang, batal sampai ada dalilnya. Sementara dalam persoalan menjamak sholat Jumat dan asar itu tidak ada dalilnya. Maka mereka mengatakan ya ini tidak diperbolehkan. Tetapi Muhammadiyah memilih pendapat yang memperbolehkan dengan beberapa pertimbangan. Ya. Pertama ya keumuman dalil tentang kebolehan jamak di waktu safar. Yang itu disampaikan oleh Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua, keumuman dalil tentang qasar pada saat safar. Nah, jadi maksud dari keumuman di situ tidak ada pentakyid, tidak ada yang mengkhususkan keumuman dalil ini, sehingga pemberlakuannya juga diberlakukan secara umum. Dan yang ketiga, Majelis Tarjih kenapa memilih tauhid ya?
tauhid, lebih mengetahui dan menyadari kekuasaan Allah ya. Nah, kemudian nilai dasar at-tarbiyah, adanya pendidikan ya. Kemudian yang ketiga ar-riyadhah ya. Adanya pelatihan dan keterampilan di situ. Nah, berdasarkan nilai tauhid ini, maka perlu diupayakan setiap kegiatan tersebut itu sesuai dengan syariah. Karena kepatuhan terhadap syariah cerminan dari tauhid ya, seperti itu. Nah, dalam persoalan ikhtilat sudah jelas di dalam ayat Al-Qur'an ada larangannya secara umum yang sifat mendidik kemudian membimbing ya adik-adik Hizbul Wathan. Nah, diusahakan agar tidak terjadi ikhtilat atau persentuhan seperti itu. Meskipun ada mungkin di antara para peserta Hizbul Wathan itu yang umurnya belum sampai pada tingkatan mukallaf seperti itu. Ya, itu dalam hal itu mungkin ada yang mengatakan ya masih boleh seperti anak kecil seperti itu ketika kita memegang anak kecil. Tapi di situ tadi ada sisi tarbiyahnya, ada sisi pendidikannya, bagaimana kita mengajarkan adik-adik itu semenjak kecil untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Salah satunya mungkin tindakan kita berhati-hati menjaga diri agar tidak melakukan persentuhan yang berlebihan seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa barangkali saya tambahkan berdasarkan beberapa keputusan-keputusan, fatwa-fatwa dan pandangan dari produk-produk Majelis Tarjih. Okay. Saya kembalikan kepada Ramanda. Oke, monggo. Sangat Ustaz Qaim Aula Syahid dari Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, pemirsa sekalian, kita ingin tahu ini sebagai seorang praktisi pelatih pembina juga yang ada di sekolah langsung menghadapi siswa-siswinya, yaitu Ramanda Ahmad Afandi STHI, yang beliau juga sebagai salah seorang guru di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Kami persilahkan. Terima kasih Ramanda Afandi Ahmad, Ramanda Qaim Aula Syahid. Dari apa yang disampaikan tadi itu memang betul-betul dekat dengan kehidupan. Umumnya ada yang beberapa sekolah yang kekeh untuk Pandu Putri ini mengenakan rok dibandingkan celana panjang. Padahal di sekolah-sekolah lain lebih banyak Pandu Putri itu bercelana panjang. Ini perlu mungkin ada penguatan dari Tarjih sehingga setiap sekolah ini memiliki dasar yang kuat. Lalu yang kedua terkait perkemahan, itu hal yang pastinya perlu dijaga itu adalah sisi kebersihan, baik kebersihan tempat maupun kebersihan badan dan juga pakaian. Nah, ketika berkemah ini kan tidak serta-merta peserta didik itu membawa pakaian yang banyak atau mungkin seperti mau pindah kos begitu ya. Pasti kan dengan pakaian yang sudah dihitung, diukur sehingga tidak memberatkan tapi juga memenuhi kebutuhan untuk perkemahan. Nah, ini di kita umumnya untuk pandu usia pengenal, usia SMP maupun penghela usia SMA, bahkan usia perguruan tinggi atau penuntun itu umumnya meremehkan atau mengesampingkan masalah. Saya juga pernah begitu. Jadi ini perlu menjadi pembahasan juga kiranya kalau misalkan dalam kondisi badan seperti itu kan perlu pemahaman tentang mungkin hadas, kemudian kotoran, najis dan seterusnya kan perlu dibedakan sehingga apakah memang harus mandi gitu ataukah mungkin tanpa mandi itu nanti ada hal-hal yang lain. Nah, termasuk kan terkait pakaian, kegiatan kena keringat nanti di lapangan, mungkin deprok, kemudian sampai masuk ke tempat-tempat yang basah dan seterusnya. Ini kan perlu rinci juga ke sana sehingga dengan pakaian yang terbatas, kemudian pemahaman tentang toharoh ya kebersihan yang lengkap itu kan menjadi bekal tersendiri. Nah, ini mungkin menjadi pembahasan yang menarik juga untuk pembahasan selanjutnya. Mungkin itu Ramanda Arif Barata, Ramanda Fandi Ahmad dan Ramanda Qaim Aula Syahid. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali
Kalau Ramanda Ahmad Afandi SPHI, itu guru dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Nah, baiklah para pemirsa, tidak terasa waktu yang kemudian membatasi kita, namun kita ingin ada satu simpulan atau sebagai closing statement. Kami persilakan dari Ramanda Fandi Ahmad, SPDI MPDI. Terima kasih Ramanda Arif Barata dan Ramanda Afan dan Ustadz Qaim oleh Syahid yang sudah bersedia untuk hadir dalam acara pada malam hari ini. Untuk closing statement untuk pada malam hari ini, kita jadi lebih paham dan lebih tahu tentang bagaimana kemudian ternyata seorang pandu Hizbul Waton itu bisa dikatakan bisa mengqashar atau menjamak sholatnya ketika ada di beberapa hal yang sudah ditentukan oleh Ramanda Kiai Qaim. Dan dari sini saya juga beberapa banyak sekali ya, tidak hanya beberapa, juga berpikir kembali mungkin akan ada penyempurnaan draft buku saku berikutnya, tapi nanti sambil menunggu pembahasan yang di poin yang ke 6 dan seterusnya, ini kan kita belum membahas itu, nanti ada sesi yang berikutnya. Dari saya mungkin closing saya temannya ya, apa yang sudah saya itu lebih lega ya, kan masih dari sehingga baiklah, terima kasih Ramanda Fandi Ahmad. Baiklah para pemirsa sekalian, di acara Derap Langkah Ortum bersama gerakan kami 7 SA 14 pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta mengucapkan terima kasih dan